Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas beberapa kontribusi penting mazhab ekonomi Austria seperti harga dan utilitas, metodologi, biaya peluang, suku bunga, dan harga barang modal, serta inflasi. Ekonom Austria memandang nilai ekonomi barang dan jasa bersifat subjektif. Itu tidak hanya untuk barang dan jasa yang Anda konsumsi, tetapi juga untuk input bagi proses produksi seperti barang modal dan bahan baku. Sebuah barang berharga bagi Anda, tetapi tidak untuk kolega Anda. Penilaian subjektif semacam itu menentukan permintaan dan harga dari barang dan jasa. Ketika konsumen menganggap barang bernilai rendah, mereka membeli lebih sedikit, dan karena itu harganya seharusnya rendah. Sebuah barang berharga bagi Anda, tetapi tidak untuk kolega Anda. Penilaian subjektif semacam itu menentukan permintaan dan harga dari barang dan jasa. Ketika konsumen menganggap barang bernilai rendah, mereka membeli lebih sedikit, dan karena itu harganya seharusnya rendah. Pandangan tersebut kontras dengan ekonomi klasik yang memandang harga adalah fungsi dari biaya produksi. Begitu juga ekonomi neoklasik memandang harga tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Kedua kekuatan berinteraksi dan menentukan harga equilibrium. Kemudian, mazhab Austria memandang ketika jumlah barang meningkat, nilai subjektivitas tiap barang tambahan menurun. Konsep inilah yang menjadi landasan utilitas marginal yang semakin berkurang. Biaya peluang mewakili alternatif berikutnya yang Anda korbankan ketika mengambil sebuah pilihan dan keputusan. Individu menggunakan penilaian subjektivitas untuk setiap pilihan aktivitas ekonomi, baik dalam konsumsi maupun produksi. Ketika memilih salah satu, penilaian subjektivitas tersebut menuntun mereka untuk mengambil pilihan yang terbaik, diukur dalam kaitannya dengan nilai alternatif terbaik berikutnya. Preferensi waktu adalah faktor penentu suku bunga. Keputusan subjektif menuntut individu kapan mereka harus membelanjakan uang, apakah saat ini atau di masa depan. Jika individu lebih suka membelanjakan uang di masa depan, mereka akan menabungnya. Itu mengarah pada peningkatan tingkat tabungan dan penurunan suku bunga di dalam perekonomian. Sebagai hasilnya, perekonomian menyediakan lebih banyak kekayaan untuk proyek bisnis baru. Oleh karena itu, untuk menghitung harga mereka saat ini, kita mendiskontokannya dengan tingkat bunga. Nilai produktif masa depan tersebut mengikuti pertimbangan subjektif preferensi waktu yang mana menentukan penawaran dan permintaan barang modal. Ekonom Austria menjelaskan fenomena inflasi melalui konsep utilitas marginal yang semakin berkurang. Ketika pasokan uang bertambah, nilainya semakin menurun. Pada awalnya, tambahan pasokan dapat memenuhi beberapa tujuan penting, namun peningkatan berikutnya hanya memenuhi tujuan yang kurang penting. Situasi tersebut berlangsung untuk setiap tambahan pasokan uang, sehingga jika pasokan uang terus tumbuh, nilai uang akan semakin turun. Keyakinan mazhab Austria tentang siklus bisnis. Ekonom Austria percaya bahwa intervensi pemerintah yang salah arah menyebabkan siklus bisnis. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah memangkas suku bunga ke tingkat yang lebih rendah secara artifisial. Suku bunga yang terlalu rendah menyebabkan perusahaan mengakumulasi terlalu banyak peralatan. Itu menggeser permintaan agregat ke kanan dan menciptakan kesenjangan inflasi dalam perekonomian. Sebagai kesimpulan, intervensi pemerintah menyebabkan boom dan bust dalam perekonomian untuk mengembalikan ekonomi ke keseimbangan baru. Ekonom Austria berpendapat bahwa semua harga, termasuk upah, harus turun untuk menghindari siklus boom dan bust. Para ekonomi Austria karenanya melihat tidak perlu intervensi pemerintah. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Semoga
kawan-kawan dapat mendapat manfaat dari video yang kami salurkan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.